Setelah memenangkan pertandingan gym, kini giliran Serena yang akan menjalani debutnya dalam Pokemon Showcase yang diadakan di kota tersebut. Setibanya di Pokemon Center, Serena mendaftarkan dirinya dalam kompetisi tersebut, di mana Suster Joy yang melayaninya mengatakan bahwa Pokemon Showcase akan diadakan di keesokan harinya. Setelah mendengar informasi ini, Serena memberi semangat pada Pokemon-Pokemonnya terkait dengan kompetisi mendatang. Sedangkan teman-temannya juga memberikan dukungan penuh kepada Serena, yakin bahwa dia bisa memenangkan kompetisi tersebut. Begitu keluar dari Pokemon Center, Satoshi dan kawan-kawan melihat penduduk setempat yang sedang memasang dekorasi yang kemungkinan digunakan dalam festival besar. Tak lama setelah itu, Fukuji yang kebetulan lewat di hadapan mereka, menjelaskan situasinya, di mana setiap tahunnya penduduk kota mengadakan festival untuk merayakan ikatan antara trainer dan Pokemon mereka, dengan mengajak semuanya untuk berkumpul di bawah pohon besar, atau yang disebut juga pohon janji, dan memberikan hadiah istimewa kepada Pokemonnya saat matahari terbenam. Tradisi ini dimulai dengan legenda seorang pria dan Pokemonnya yang melakukan perjalanan jauh bersama, sebelum akhirnya berhenti di tempat yang kemudian menjadi kota Komarin, dan mereka pun menanam pohon yang akhirnya tumbuh menjadi pohon janji. Ketika ditanya di manakah pohon janji itu berada, Fukuji pun menunjukkan bahwa pohon itu terletak di ujung kota, di mana pohon itu sangat diagung-agungkan oleh penduduk setempat. Satoshi dan kawan-kawan sangat menyukai cerita itu, dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam festival yang diadakan di kota ini. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi mencari hadiah yang cocok untuk para Pokemon, sedangkan kakak beradik memilih untuk tinggal di Pokemon Center, karena keduanya lebih suka membuatkan hadiah untuk Pokemon mereka, ketimbang membelinya. Kalau begitu sekalian saja Satoshi meminta mereka untuk mengawasi Pokemon-Pokemon tersebut, selagi dirinya dan Serena pergi berbelanja. Namun berduaan dengan Satoshi membuat Serena malu dan merasa tidak nyaman, karena merasa seolah-olah seperti mereka sedang berkencan. Sesekali Serena ingin memegang tangannya, tapi karena canggung dia pun mengurungkan niatnya itu. Sementara itu, tim Rocket yang mengawasi mereka dari kejauhan, berencana untuk menangkap seluruh Pokemon dan mencuri semua hadiah yang diperuntukkan bagi para Pokemon. Meskipun sempat merasa canggung sebelumnya, kenyataannya Serena menikmati momen kebersamaannya dengan Satoshi, yang berusaha memilihkan hadiah untuk Pokemon-Pokemonnya. Selagi Serena sedang melihat-lihat pajangan di depan toko, Satoshi memutuskan untuk pergi dan mencari sendiri hadiah untuk Pokemonnya, berjanji akan bertemu lagi dengan Serena di stasiun, yang walaupun Serena merasa kesal karena ditinggalkan sendirian. Di sisi lain, Yurika yang disuruh untuk menjaga para Pokemon, memerintahkan mereka untuk berbaris agar dia bisa mulai membersihkan para Pokemon itu. Ketika dia baru saja hendak memulai kegiatannya, Yurika menyadari bahwa Gumi kehausan dan membutuhkan air, sehingga dia pun segera memberikannya segelas air. Tiba-tiba, Chespin dan Pancham mulai bertengkar, mendorong Yurika untuk segera menghentikan pertengkaran itu. Saat sedang berjalan-jalan mencari hadiah, Satoshi tiba-tiba dihadang oleh penjual, yang memaksanya untuk berbelanja di tokonya, menyebabkan Satoshi tersungkur jatuh karena membawa banyak barang bawaan. Pada sore harinya, Satoshi duduk termenung karena belum menemukan hadiah yang pas untuk Pokemon-Pokemonnya, sedangkan Serena yang baru saja selesai berbelanja, dia pun pergi ke stasiun sesuai dengan yang dijanjikan, dan bertemu lagi dengan Satoshi yang nampaknya sangat kebingungan karena belum membeli hadiah. Oleh karenanya Serena pun memutuskan untuk membantunya mencari hadiah itu, mumpung waktunya masih sempat. Namun saat hendak memasuki stasiun, mereka dikejutkan oleh petugas yang bekerja di tempat tersebut, memberi mereka selamat karena menjadi pengunjung stasiun yang kesejuta, menyerahkan hadiah kepada Satoshi. Saat dalam perjalanan pulang dengan menaiki sebuah kereta, Satoshi semakin penasaran hadiah apa yang dia dapat tadi, sehingga Serena pun menyarankan untuk membuka kotaknya. Saat dibuka ternyata isinya adalah pita berwarna biru. Meskipun begitu, Satoshi menceritakan kepada Serena tentang kesulitannya dalam menemukan hadiah, dan penasaran apa kira-kira yang diinginkan oleh Pokemonnya, karena dia belum pernah memberikan hadiah apapun kepada Pokemon-Pokemonnya. Serena pun memberikan nasihat bahwa sebenarnya Pokemon akan menerima hadiah apapun yang diberikan oleh trainernya, selama mereka menjalin hubungan yang erat. Mendengar hal tersebut, Satoshi pun mendapatkan inspirasi akan hadiah yang diberikannya pada Pokemonnya nanti.
Begitu turun dari kereta, Satoshi pun bergegas masuk ke dalam hutan, menyuruh Serena untuk pulang duluan, karena masih ada yang harus dia cari. Akhirnya Serena pun pulang ke Pokemon Center sendirian, menyampaikan bahwa Satoshi masih mencari hadiah untuk teman-temannya. Walaupun sangat senang bisa menjaga serta merawat para Pokemon, kenyataannya Yurika juga sedih karena ingin sekali memberi hadiah juga. Serena lalu menyarankan kepadanya untuk menggambar Pokemon itu satu persatu, yang nantinya akan menjadi hadiah yang berharga juga bagi mereka. Setelah menenangkan Yurika yang sedih tadi, Serena pun duduk di meja membantu Citron yang sedang membuatkan hadiah. Beralih ke Satoshi yang sedang mencari sesuatu di hutan, dikala dia melihat Dunsparce, Satoshi pun memutuskan untuk menangkap Pokemon itu, sampai kemudian menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak membawa Pokeball. Menjelang malam harinya, Satoshi akhirnya kembali ke Pokemon Center dengan memikul karung di bahunya. Setibanya di depan pohon janji, mereka pun meletakkan hadiahnya di bawah pohon tersebut. Namun saat baru akan memulai acaranya, penyedot debu menghisap seluruh hadiah tersebut. Frogadier yang bereaksi paling cepat, mengarahkan water pulse ke sumbernya, mengakibatkan tim Rocket jatuh dari atas pohon. Satoshi dan kawan-kawan menuntut tim Rocket untuk mengembalikan hadiah-hadiah itu, tapi tim Rocket malah menggunakan penyedot debu sekali lagi untuk menangkap para Pokemon. Satoshi lalu menyuruh Pikachu Iron Tail untuk memotong selang penyedot debu, menghentikan langkah musuhnya. Satoshi dan kawan-kawan pun bertarung melawan tim Rocket, dan seperti biasanya, mereka pun dapat mengusir serta mengalahkan tim Rocket. Dengan semua hadiah yang dikembalikan ke tempat semula, maka acara pun dapat dimulai dan mereka pun saling memberikan hadiah kepada Pokemon-Pokemonnya. Sementara itu, tim Rocket juga memberikan hadiah kepada Pokemon-Pokemonnya. Serena menemukan satu paket yang ditujukan untuk dirinya, yang begitu dibuka isinya adalah gaun cantik untuk dipakai di pertunjukannya nanti. Ketika sedang menyaksikan pertunjukan kembang api, Satoshi menyerahkan pita biru yang didapatkannya kepada Serena, yang berjanji akan menjaga pemberiannya ini dengan sepenuh hatinya. Keesokan harinya, Serena menunjukkan gaun cantik pemberian ibunya, yang mendapatkan respon positif dari teman-temannya lantaran pakaian itu sangat bagus. Setibanya di stadion, Sana datang menghampiri Serena dan teman-temannya, di mana dia sudah pernah berjanji akan mengikuti Pokemon Showcase, dan bertarung demi memenangkan kompetisi tersebut. Serena dengan penuh semangat menerima tantangannya, berusaha memberikan yang terbaik dalam penampilannya nanti. Sebelum pertunjukannya dimulai, mereka pun pergi ke panggung untuk melihat-lihat suasana, sekaligus untuk menenangkan rasa gugupnya. Sementara itu, tim Rocket juga hadir dalam kompetisi, berencana untuk memenangkan Pokemon Showcase, dengan harapan akan meraup keuntungan yang banyak. Sesampainya di lobi, Serena dan Sana melihat ada banyak sekali peserta yang sedang mempersiapkan Pokemonnya, menyimpulkan ini akan menjadi pertandingan yang sengit. Secara mengejutkan Musashi muncul di belakang mereka berdua, mengaku akan menjadi pemenang kompetisi ini. Di saat yang bersamaan, Yasuo yang merupakan produser sekaligus mantan Kalos Queen, baru saja tiba di lokasi kejadian, menolak memberikan komentar kepada kerumunan wartawan di sana, menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak ingin berada di sana, tapi merasa perlu untuk menyaksikan penampilan para peserta. Singkat cerita, pertunjukan akan segera dimulai, di mana Satoshi dan kawan-kawan serta tim Rocket, duduk dengan manis di bangku penonton untuk menyaksikan pertunjukan itu. Host pun membuka pertunjukan dengan memanggil Klefki, yang membawa Princess Ki yang akan menjadi hadiah bagi pemenangnya nanti. Sementara Serena dan peserta lainnya menjadi begitu bersemangat saat menyaksikan pembukaan acara tersebut. Tak lama kemudian, mereka pun disuruh oleh staf setempat untuk segera bersiap-siap akan pertunjukan yang akan datang. Selagi mereka mempersiapkan diri, Yasuo berpendapat bahwa akan menjadi pertandingan yang menarik untuk memperebutkan gelar Kalos Queen. Setelahnya host pun mengumumkan bahwa tema babak pertama adalah Pokemon Styling, di mana peserta diberi waktu selama 10 menit untuk mendandani Pokemon mereka, dan membawanya ke depan panggung. Satoshi dan kawan-kawan merasa sangat senang karena ini merupakan salah satu keahlian Serena, yakin bahwa dirinya bisa mengatasi babak pertama ini. Musashi, Sana, dan peserta lainnya adalah yang akan tampil di babak tersebut. Ketiganya pun mulai mendandani Pokemonnya di ruangan yang telah disediakan, memberikan mereka hiasan yang elegan supaya Pokemonnya terlihat cantik.
Akhirnya setelah waktunya dinyatakan sudah habis, peserta pun keluar dari dalam ruangan dengan Pokemon-Pokemon yang sangat cantik, membuat para penonton sangat terpesona. Namun berbanding terbalik dengan Pokemon yang didandani oleh Musashi, yang malah terlihat sangat menyeramkan dengan bentuknya yang besar dan berwarna hitam. Host kemudian menyuruh para penonton untuk mengaktifkan Glowcaster, yang fungsinya adalah untuk memberikan dukungan kepada para peserta. Sayangnya Musashi tidak mendapatkan dukungan apa-apa, sementara Sana dan peserta lainnya menerima jumlah suara yang lumayan. Setelah skornya dihitung, Sana pun ditetapkan sebagai peserta yang berhak lolos ke babak berikutnya. Serena sangat puas dengan hasilnya, berharap semoga dirinya bisa berhasil juga. Sementara Musashi yang jengkel meninggalkan panggung dengan perasaan yang kecewa, di mana teman-temannya mengkhawatirkan keadaannya. Setelah beberapa penampilan yang memukau dari para peserta, kenyataannya Serena tidak mampu menyembunyikan rasa khawatirnya, dan Sana yang menyadari akan hal ini, memintanya untuk tetap tenang. Sampai akhirnya Serena pun dipanggil untuk naik ke atas panggung. Pada awalnya dia terlihat sangat gugup, tapi ketika Serena dan Fennekin saling memandang, Serena pun meyakinkan dirinya bisa melalui hal ini. Saat sedang menata gaya Fennekin, Serena mengingat kata-kata Satoshi untuk jangan pernah menyerah, sehingga dia pun sangat berhati-hati dalam menuangkan semua pengalamannya ke dalam penampilan Fennekin. Ketika akhirnya tiba waktunya bagi mereka berdua untuk berjalan di atas panggung, semuanya berjalan baik pada awalnya, dan penonton memberikan reaksi positif terhadap Serena dan Fennekin. Namun Serena tidak menyadari bahwa pita panjang di leher Fennekin dapat menghalangi kemampuannya untuk berjalan, sehingga Fennekin pun tersandung dan jatuh, menyebabkan dekorasinya berhamburan kemana-mana. Serena hanya bisa terdiam sambil memeluk Pokemonnya, menyadari akan kesalahannya, sebelum akhirnya menerima kenyataan bahwa dia menerima jumlah suara paling sedikit dari yang lainnya, dan dengan itu dia pun tersingkir dari kompetisi ini. Di belakang panggung, Sana berupaya menenangkan Serena, yang mengaku bahwa dirinya tidak apa-apa, dan masih bisa mencoba di lain kesempatan. Setelah berganti kembali ke pakaian biasanya, Serena menyaksikan pertunjukan luar biasa dari Sana dan Pokemonnya. Singkat cerita, pertunjukan pun berakhir dengan Sana yang dinyatakan sebagai pemenangnya, atas penampilannya yang paling menarik di antara yang lainnya. Setelah pertunjukannya berakhir, Yasuo pun pergi, setelah memenuhi kewajibannya untuk menonton sampai akhir, dan menyadari bahwa pertunjukan hari ini sama sekali tidak menarik. Sebelum berpisah, Serena mengucapkan selamat atas kemenangan Sana, yang berjanji akan memberitahukan kabar gembira ini kepada teman-temannya. Setelahnya Serena dan Yurika berlari mendahului Satoshi dan Citron, di mana keduanya mengkhawatirkan keadaan Serena yang nampaknya masih sedih setelah kekalahannya di Pokemon Showcase. Namun Satoshi meyakini bahwa Serena adalah orang yang kuat dan pantang menyerah, percaya bahwa Serena bisa mengatasi masalah ini. Sedangkan tim Rocket yang baru saja keluar dari dalam stadion, di mana Musashi bersumpah akan memenangkan kompetisi yang diadakan di kota selanjutnya. Keesokan paginya, Serena berjalan-jalan bersama Fennekin dan Pancham ke dermaga yang menghadap ke laut, dan ingatan akan kekalahannya di Pokemon Showcase tiba-tiba terlintas di benaknya. Diliputi kekecewaan, Serena mulai menangis tak terkendali, yang meskipun Fennekin dan Pancham berusaha menghiburnya. Yasuo yang kebetulan lewat di dekatnya, mengenali Serena adalah salah satu peserta yang mengikuti kompetisi. Serena yang menyalahkan dirinya sendiri atas kekalahannya, dan pada saat yang sama merasa gembira karena dia akhirnya bisa memulai mimpinya, mengeluarkan gunting dari dalam tasnya, dan memotong rambutnya sebagai cerminan dari perjalanannya sejauh ini. Selain itu, Serena juga mengganti pakaiannya, mengenakan topi dan gaun yang lebih kasual, dengan pita yang diberikan Satoshi padanya. Dengan semangat baru tersebut, mereka pun berangkat lagi menuju kota berikutnya.